Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Septiani dari absen 10 dari kelas 11 MIPA 2. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata pelajaran Sejarah Indonesia di KD 4.6. Jadi, analisis tokoh nasional yang akan saya bahas adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang berasal dari Banten. Ada 6 pembahasan. Yang A, biografi Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa lahir pada tahun 1631 di Banten. Ayahnya bernama Abdul Mawali Ahmad, menjadi Sultan kelima Banten yang berkuasa pada 1640 sampai 1650. Dan ibunya bernama Ratu Martakusuma. Nama kecil Sultan Ageng Tirtayasa adalah Abdul Fattah yang bergelar Pangeran Surya. Ketika ayahnya wafat, Abdul Fattah diangkat menjadi Sultan muda yang bergelar Pangeran Ratu atau Pangeran Dipati. Sementara nama Sultan Ageng Tirtayasa berawal ketika ia mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa. Arti nama Tirtayasa dalam bahasa Sanskerta adalah air mengalir. Yang bagian B, Sultan Ageng Tirtayasa menjadi Sultan Banten. Ketika kakeknya Sultan Abul Mufakir Mahmud Abdul Qadir wafat di tahun 1651, Abdul Fattah atau Pangeran Dipati kemudian naik tahta sebagai Sultan Banten ke-6 dengan nama Sultan Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa. Sewaktu naik tahta menjadi Sultan Banten, beliau masih sangat muda. Beliau dikenal sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan agama Islam di daerahnya. Ia mendatangkan banyak guru agama dari Arab, Aceh, dan daerah lain untuk membina mental para pasukan Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa juga dikenal sebagai ahli strategi dalam perang. Yang C, kejayaan Kesultanan Banten. Di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa pula, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya dan kemegahannya. Ia membuat sistem pertanian dan irigasi yang baik, dan juga berhasil menyusun armada perangnya. Satu hal yang penting mengapa Kesultanan Banten ketika itu mencapai puncaknya adalah hubungan diplomatik yang kuat antara Kesultanan Banten dengan kerajaan lainnya di Indonesia seperti Makassar, Cirebon, Indrapura, dan Bangka. Di samping itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga menjalin hubungan baik di bidang perdagangan dan pelayaran serta diplomatik dengan negara-negara Eropa seperti Inggris, Turki, Denmark, serta Prancis. Hubungan inilah yang membuat pelabuhan Banten sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang-pedagang dari luar seperti Persia, Arab, India, Cina, Melayu, serta Filipina. Lalu yang bagian D, perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut ini merupakan perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa semasa kepemimpinannya dari berbagai bidang. Ada 5 bidang. Yang pertama, bidang agama. Sultan Ageng Tirtayasa memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan di kota Banten. Terutama, Sultan Ageng Tirtayasa memberikan perhatian yang penuh terhadap pendidikan Islam. Yang kedua, bidang politik. Sultan Ageng Tirtayasa membuka politik bebas aktif. Politik tersebut memberikan peluang kepada siapapun dan semua kalangan untuk dapat bekerja sama dengannya. Yang ketiga, di bidang ekonomi. Sultan Ageng Tirtayasa berjasa di bidang ekonomi dengan memajukan sistem pertanian yang unggul dengan irigasi. Yang keempat, bidang budaya. Kesultanan Banten berkembang dengan kebudayaan di bidang arsitektur dan bangunan. Yang kelima, bidang militer. Pasukan militer Kesultanan Banten merupakan pasukan militer yang kuat. Bahkan Belanda membutuhkan biaya yang banyak ketika harus menyerang Banten. Lalu bagian yang E, perlawanan atau peran melawan Belanda. Ada 3. Yang pertama ini menolak monopoli Belanda. Menurut Helmi Faizi Bahrul Ulumi, sejarawan, Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan rakyat menentang VOC.
Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa jelas menolak bekerja sama dengan Belanda untuk memonopoli perdagangan. Sultan ingin menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Akhirnya, Belanda melakukan blockade perairan di Teluk Banten. Disinilah kemudian terlihat keberhasilan kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang berhasil membongkar blockade yang dibuat Belanda. Banyak kapal milik Belanda dirusak, bahkan dirampas rakyat Banten sebagai bentuk perlawanan. Tentu saja, hal ini sangat-sangat merugikan Belanda dan menimbulkan kemarahan VOC. Gubernur Jenderal Riklof van Gons kemudian menulis surat untuk company yang menyampaikan bahwa Banten harus ditaklukkan atau company yang lenyap. Belanda kemudian membuat politik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya yakni Pangeran Purbaya dan Sultan Haji. Putra mahkota yakni Sultan Abu Nasr Abdul Qohar atau dikenal sebagai Sultan Haji yang baru saja pulang dari Mekah melihat situasi dan kondisi Banten yang banyak perubahan. Ia menduga adiknya Pangeran Purbaya berperan besar terhadap pemerintahan Banten yang semestinya itu adalah hak dan tugasnya. Lalu yang kedua, politik adu domba atau divide it impera. Pangeran Purbaya menganggap kakaknya telah dipengaruhi company Belanda. Sultan Haji kemudian menjawab maksud kedekatannya dengan company agar Banten bisa damai, tidak ada perang. Ia merasa seluruh keputusannya itu merupakan haknya sebagai penerus kerajaan. Sultan Ageng Tirtayasa pun mengingatkan company Belanda yang sangat licik. Mereka berbaik hati karena ada maunya. Mereka akan mementingkan kepentingan sendiri dan menghilangkan kepentingan rakyat. Sultan kembali mengingatkan Ananda Haji mengubah kebijakannya. Jika tidak, Sultan akan berperang melawan Belanda. Ia lebih percaya company dibandingkan nasihat ayahnya. Company Belanda memang sengaja memengaruhi Sultan Haji untuk mengudeta Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa menenangkan diri dan berpindah dari Keraton Surosoan dan membangun keraton baru di Tirtayasa. Inilah awal mula julukan Sultan Abdul Fattah menjadi Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa tidak sudi keraton diambil alih company sehingga ia membakar keraton tersebut. Meskipun keraton Tirtayasa telah dibakar, Sultan Ageng Tirtayasa tidak menghentikan perlawanan sama sekali. Di sisi lain, Sultan Haji sangat rindu kepada ayahnya. Ia berusaha keras agar ayahnya kembali ke Surosoan. Namun, disinilah company memanfaatkan situasi sebagai puncak dari politik adu domba. Lalu yang ketiga, tipuan company Belanda. Company kemudian membuat tipu muslihat seolah Sultan Haji mengirim surat bahwa ia menyadari kesalahannya, sekaligus menyampaikan maaf kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu, Sultan Ageng Tirtayasa datang ke Surosoan. Di sela pembicaraannya dengan Sultan Haji, company Belanda datang dan menangkap Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian dikirim ke Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa menyerah karena memang dijebak company melalui perantara Sultan Haji. Namun, jebakan itulah yang akhirnya mengakhiri perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa di tanah Banten akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh putranya sendiri. Pangeran Purbaya, Syekh Yusuf, dan pengikut Sultan Ageng Tirtayasa juga sudah ditangkap company. Selanjutnya, Sultan Haji selalu mendapat tekanan company dalam setiap keputusan. Ia tidak pernah diberikan kebebasan, padahal dirinya adalah raja. Sultan Haji
yang saat itu sakit, kemudian keluar dari keraton dan wafat. Selanjutnya, yang bagian F, bagian terakhir, kematian dan penghargaan Sultan Ageng Tirtayasa. Lamanya perang antar keluarga menyebabkan banyak kerusakan di Kesultanan Banten sendiri. Peperangan itu menghabiskan banyak korban dan kerugian bagi kedua belah pihak. Namun, karena kecanggihan teknologi yang dimiliki Belanda pada 1683, mereka berhasil menangkap Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian, mereka membawa beliau ke Batavia dan dipenjara seumur hidup. Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dunia dalam penjara dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Banten di sebelah utara Masjid Agung Banten, Banten Lama. Atas jasa-jasanya pada negara, Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 045 TK tahun 1970, tanggal 1 Agustus 1970. Nama Sultan Ageng Tirtayasa juga kemudian diabadikan menjadi nama salah satu perguruan tinggi negeri di Banten, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Karakter Sultan Ageng Tirtayasa mewakili karakter kepemimpinan dan intelektual. Bagi dia, kepentingan rakyat adalah segala-galanya. Ketegasan pemimpin juga tidak kalah penting. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan di dalam videonya, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.